Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Yang sangat kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Kita sudah puasa dapat berapa hari Bapak Ibu? 4 ya. Berarti kurang 26 hari lagi. Sudah akan hari raya. Nah, kok cepat sekali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk saya tadi kok ada slide begitu, saya tanya apa ini bisa dimanfaatkan, kemudian lalu dijawab bisa, sudah kita manfaatkan ini. Materi tentang rahasia dibalik kesuksesan Nabi Yusuf, ini fokusnya adalah pada perspektif pendidikannya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah yang satu-satunya Nabi yang secara utuh dibahas dalam satu surat sekaligus, yaitu surat ke-12. Kenapa suratnya nomor 12? Kita belum pernah tahu, tapi kira-kira 12 itu menunjukkan Yusuf bersaudara, itu jumlahnya 12. Jadi Yakub itu punya anak 12. Nah, Yakub istrinya berapa Pak? Berapa? 2. Kurang Pak. Jadi Yakub itu istrinya, mohon maaf, ada Rahel. Ini sebetulnya yang paling disukainya karena memang cantik begitu ya. Cantik, kemudian pinter dan lain sebagainya. Kemudian Lea. Kebetulan ini saudara. Nah, Lea dan Rahel ini anaknya Laban. Jadi Laban ini apanya Yakub? Mertua. Jadi Laban ini bukan Lakban ya, Laban. Laban ini punya anak 2, Lea dan Rahel. Nah, kira-kira begitu. Lea ini kakaknya Rahel. Kebetulan yang disukai oleh Yakub itu adalah Rahel yang nanti menurunkan Yusuf dan Benyamin. Gitu kan? Nah, kemudian karena budaya waktu itu, ini belum datang Islam ya, tidak boleh menikahi adiknya sebelum kakaknya menikah, maka dinikahkan dengan kakaknya dulu. Jadi menikahlah dengan Lea. Lea ini kemudian setelah itu kurang lebih 1 minggu dinikahkan dengan Rahel. Nah, Lea ini tiba-tiba punya anak, Nercel. Nercel itu langsung apa ya? Banyak, 4. Kelek 4. Ya ini singkat cerita kan pendek saja ya. 4. Lalu Rahel belum punya anak. Karena belum punya anak, budayanya baik dari pihak Rahel maupun dari pihak Lea harus menghadiahkan perempuan untuk dinikahi lagi oleh Yakub. Rahel membawa 1 perempuan, kemudian Lea membawa 1 perempuan. Berarti istrinya berapa? 4. Nanti menurunkan punya anak, ya kira-kira sudah 10 dari ini, kemudian baru Rahel punya anak Yusuf dulu, baru kemudian Benyamin. Setelah Benyamin lahir, Rahel meninggal. Nah, jadi kira-kira begitu ya silsilahnya. Jadi istimewa ini. Nah, 12 sehingga kira-kira menempati surat ke-12 karena jumlah saudaranya. Dari mana? Nanti dari sini. Saya nanti mohon izin pendek, ini sebetulnya butuh beberapa kali pertemuan, tapi mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang lah nanti ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini awal mula dari surat Yusuf. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, saya beri garis merah itu ahsanal qasasi. Nah, yang maknanya adalah kami berikan kepadamu Muhammad, kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik, sebaik-baik kisah, ya kan? Yang kami wahyukan kepadamu melalui Al-Quran ini, sementara sebelum itu kamu tidak tahu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah kisah ini adalah sebaik-baik kisah. Jadi bukan dongeng, bukan dongeng 1000 malam. Bukan dongeng apapun. Jadi kalau ingin menceritakan sesuatu kepada anak kita, ada baiknya kisah ini kemudian kita ceritakan. Pertanyaannya, kenapa kemudian disebut sebagai ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah? Karena harus mengandung banyak dimensi kehidupan ini. Ya, disebut sebaik-baik kisah. Yang pertama, kita bisa belajar bagaimana mendidik anak itu pada kisah ini. Bagaimana Yakub mendidik, luar biasa Pak. Bagaimana Yakub mendidik. Meskipun hanya 8 tahun Nabi Yusuf itu. Karena setelah itu harus terpisah. Harus dipisah dengan paksa oleh saudara-saudaranya dengan dimasukkan sumur. Setelah itu sudah lepas. Tidak bersama orang tuanya lagi. Tetapi yang 8 tahun itu menjadi pondasi yang sangat kuat. Untuk kemudian suksesnya nanti ketika ditawari oleh raja untuk memimpin. Apa kata-kata Yusuf? Dia bilang ketika di penjara, tolong selesaikan dulu. Jadi tidak mau keluar penjara dulu. Sebelum namanya clear. Bayangkan ini. Ya kan? Sudah ditawari dengan jabatan, tidak mau keluar. Tolong selesaikan dulu urusan perempuan-perempuan itu yang menyebabkan saya ini masuk ke penjara dalam kondisi tidak bersalah. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi wis dibebas, no gak gelem Pak. Namanya harus clear dulu, ya kan ini disiapkan untuk menjadi yang istimewa. Gitu. Setelah kemudian diundang para perempuan ini, termasuk Siti Zulaikha oleh raja, baru mengaku bahwa saya yang bersalah, katanya Siti Zulaikha. Berarti clear, pengadilan waktu itu cepat Pak, cepat sekali. Jadi ketika yang melakukan kesalahan lalu mengaku selesai, gedok, berarti yang salah ini. Sekarang Pak agak sulit kayaknya. Butuh dana besar, jadi harus panjang gitu ya. Nah itu kira-kira sekarang begitu. Dulu cepat. Setelah clear, maka yang dilakukan adalah raja bilang lagi, tolong panggil Yusuf. Saya akan memberikan jabatan yang luas. Itu pada ayat-ayat selanjutnya. Kemudian Yusuf berkata, tolong saya jadikan bendaharawan negeri saja. Jadi tidak mau lagi Pak. Tolong saya jadikan bendaharawan negeri saja. Ini Mesir ya. Kenapa? Dalam ayat itu dijelaskan. Karena saya ini hafidhul alim. Jadi hafidhul alim. Orang yang bisa menjaga. Orang yang amanah. Orang yang memiliki karakter bagus. Al-alim. Dan saya punya ilmu pengetahuannya. Prediksi saya kemudian karakter ini ditanamkan oleh orang tuanya selama 8 tahun. Sementara ilmu yang lain tentang perekonomian, tentang kepemimpinan diajarkan oleh Al-Aziz saat kemudian dibeli itu. Ya, dibeli, masuk ke kerajaan kan. Nah, di situ diajarkan tentang perekonomian dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ya kan? Makanya, tapi pertanyaan yang menarik. Kenapa di dalam ayat ini, kenapa Allah SWT menyampaikan bahwa hafidhul alim dulu, hafid dulu, ya karakter terlebih dahulu, baru al-alim. Karena kalau ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari kapanpun. Tetapi karakter harus ditanamkan sejak kecil. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentang pendidikan, bagaimana Yakub mendidik anaknya. Kemudian tentang ekonomi, keren Pak, ya kan? Bisa belajar dari sini. Bagaimana belajar tentang diplomasi, meyakinkan orang supaya argumen kita ini kemudian diterima dengan baik. Ini cocok untuk diplomat ya, atau marketing gitu ya,
Nah, ini bisa belajar dari sini. Dimensi apapun ada di sini. Oke ya. Nah, untuk masuk itu saya percepat saja. Nah, Pak. Ini ada tersurat dan tersirat. Gambar apa Pak namanya Pak? Loh, ini jangan-jangan saya ngantuk ya. Gambar apa Pak? Saya menulisnya tersurat dan tersirat. Gambar apa? Mobil. Mobil kenapa Pak? Berdiri. Oke ya Pak. Jangan-jangan enggak ketok slide ini. Kelihatan ya? Tersuratnya, yang kelihatan secara kasat mata, itu adalah mobil yang terguling. Ya, mobil yang terguling. Lalu apa makna tersiratnya? Bahwa setiap kejadian, segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah dan sepengetahuan Allah. Dan ini harus menjadi pelajaran penting bagi manusia. Setiap kejadian apapun. Di dalam Al-Quran itu tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Maknanya di situ harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Makna tersiratnya apa Pak kira-kira? Kelebihan muatan. Level 2. Ya, kalau tersuratnya tadi itu adalah mobil guling. Ya. Yang kedua level ke atasnya itu adalah terlalu banyak muatan. Tapi masing-masing tentu itu punya persepsi. Nah, silahkan nanti dipersepsikan. Tetapi kira-kira yang tersirat. Mobil ini jatuhnya, robohnya itu adalah dongak ke atas. Dengan kelebihan beban. Apa maknanya Pak? Kalau kita ini sudah terlalu banyak beban kita. Seolah-olah pikiran kita tidak kuat. Beban kita, beban hidup kita. Itu sangat berat Pak. Jangan ditanggung sendiri Pak. Dongaklah ke atas. Mintalah kepada Allah. Ini kira-kira. Ini kan. Pundak kita ini terlalu sempit Pak untuk menerima beban kantor, ya kan? Belum lagi menemui masalah ya, di perkantoran itu, beban keluarga, beban anak, biaya dan lain sebagainya. Otak kita juga demikian, memikirkan ekonomi dan lain sebagainya. Terlalu sempit otak kita ini untuk menerima hal yang besar itu, yang berat itu. Maka jika kemudian sudah berat beban kita, jangan ditanggung sendiri Pak. Ada yang maha menanggung, yaitu Allah. Ini kira-kira yang tersirat. Nah ini yang bisa kita bawa pulang. Ya. Nanti sepulang dari sini sehingga kita tenang. Setiap beban, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pastilah kemudian bisa diselesaikan dengan cara hadirlah kepada Allah. Ekonomi jatuh. Gara-gara pandemi, tenang, itu ujian berat. Jangan sendirian Pak, mendongaklah ke atas. Mohon kepada Allah. Ya kan? Punya anak kemudian kok rewel, punya anak kemudian kok semaunya sendiri. Seolah-olah kemudian ucapan kita ini, nasihat kita tidak pernah didengar. Jangan sendirian Pak. Anak itu adalah amanah dari Allah. Yang mengendalikan hati, yang menggenggam hatinya, itu adalah Allah. Mudah saja bagi Allah untuk kemudian membolak-balikkan. Demikian juga istri, demikian juga suami. Ya, makanya itu orang kalau semakin jauh dari Allah, bebannya tambah berat. Berat Pak. Itu yang nanti akan mengarah ke stres, depresi. Kenapa? Jauh. Jauh dari kemudian Allah yang menciptakan alam ini. Tapi kita sebagai orang mukmin kemudian dekat kepada Allah, ringan. Tiba-tiba sorenya punya masalah yang besar gitu ya. Kemudian dekat dengan Allah, kita menangis saat kemudian sholat tahajud kita itu. Kemudian pagi tiba-tiba ringan. Siapa yang meringankan adalah Allah. Ya, padahal kita belum melakukan apa-apa. Tapi sudah ringan. Ringan Pak. Itu adalah Allah yang meringankan itu. Nah ini ya Pak ya. Baik. Kemudian kenapa kok saya tunjukkan tadi? Karena beberapa hal ke depan itu akan saya tunjukkan dalam bentuk gambar. Jadi ini ilustrasi dari ayat saja. Oke. Ujian bagi Yusuf itu adalah setidaknya 3. Sebetulnya banyak, tetapi ini yang cukup besar. Yang pertama,
Ujiannya adalah usia 8 tahun harus dimasukkan ke sumur. Ya, ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi ketika saudaranya ini punya skenario, ini ayah kita ini itu terlalu cinta kepada Yusuf pada ayat itu. Terlalu cinta kepada Yusuf. Jadi dia harus dibunuh Yusuf ini. Maka dalam forum rapat itu 10 saudaranya ada yang bilang jangan. Bagaimanapun Yusuf ini saudara kita. Lalu bagaimana? Kita singkirkan. Jadi ini kita singkirkan. Pertanyaannya, loh berarti ada 10 orang anak yang kemudian ingin membunuh anaknya, berarti Yakub tidak berhasil dong. Nah, gitu kan? Dalam mendidik anak dari 12 ini. Yang berhasil kan cuma Yusuf. Nah, di mana-mana liga sepak bola dunia juaranya berapa, Pak? Cuman 1. Dari 32 bertanding sampai muncul 1, memang 1. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian Yakub tidak berhasil? Berhasil di dalam mendidik anak. Karena setelah itu muncul bintang-bintang para nabi dari generasi ini. Ya kan? Nah, begitu. Bagaimana keberhasilan berikutnya? Ketika kemudian muncul skenario, kita singkirkan saja. Setelah itu kemudian kita bertaubat kembali kepada Allah. Kita berbuat baik kembali kepada Allah. Berarti hati kecilnya sudah mengatakan Allah. Hanya kemudian karena setan dan lain sebagainya muncul iri itu, kemudian terjerumus di situ. Itu siapapun manusia mungkin pernah mengalami itu. Nabi Adam saja pernah tergoda setan. Ya, untuk kemudian diturunkan dari surga. Nah, kemudian Yusuf itu dimasukkan ke dasar sumur. Bapak Ibu, berapa dalamnya? Kira-kira. Loh itu ada bocorannya loh Pak, itu berapa itu? Ini yang diteliti, ditemukan tahun 19 sekian, saya lupa. Tetapi diprediksi, kemudian Yusuf di situ dimasukkan. Kalau melihat data ini, itu 41 meter Pak. 41 meter, dalam enggak? Dalam. Tapi kenapa tidak meninggal? Secara tauhid mudah saja. Ya kan? Karena setiap malaikat, setiap manusia Allah kirimkan 2 malaikat, namanya malaikat hafadhoh. Jadi Bapak Ibu perjalanan dari rumah ke sini itu Allah karuniakan, Allah rizkikan itu 2 malaikat hafadhoh, 2 malaikat yang menjaga sehingga kita bisa sampai di sini. Kemudian nanti pulang lagi dan seterusnya. Itu dijaga kita. Suatu ketika kemudian kita terburu-buru padahal ini urusan baik. Waktunya tidak nutut. Ya kita beberapa kali pernah ngalami. Kemudian kita telepon ini waktunya sudah terawih. Kita tidak nutut. Sidoarjo lagi. Saya telepon. Ustadz mohon izin mungkin saya nanti agak terlambat. Bisa dibantu untuk memimpin sholat dulu. Ya kan? Atau mungkin nanti sekaligus kalau saya tidak nyampe pada waktunya diselesaikan sekalian. Berangkat tetapi ikhtiarnya berangkat Pak. Berangkat, terus berangkat gitu Sidoarjo yang mungkin biasanya macet dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba atas izin Allah lampu hijau semua Pak. Hijau. Loh di situ baru komat. Sampai Pak, padahal prediksi logika kita. Tidak nyampe Pak. Tapi sampai. Itu namanya malaikat hafadh. Malaikat itu kecepatannya, jalannya, larinya itu melebihi kecepatan cahaya. Nah, sehingga ini saya ditelepon ya. Oke, sebentar. Jadi apa maknanya? Ini bagian terakhir saja ya. Nanti mungkin jika Allah masih memberikan waktu, kita akan sambung kembali. Yang penting ada yang bisa dibawa pulang. Ini sampai jam berapa tuh biasanya? Jam 8. Loh, jam 8 Pak. Oke Pak ya, ini yang paling bisa dibawa pulang. Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu usia 8 tahun sudah diuji seberat itu. Dimasukkan ke dasar sumur. Ibaratnya begini. Itu Allah mengujinya itu di bawah titik 0 Pak. Sampean, kira-kira begitu. Ini yang saya sampaikan awal mula khutbah Januari. Ya, insya Allah saya selipkan itu. Saya akan mendetailkan sekarang ini. Ya, jadi Yusuf itu diuji oleh Allah itu di bawah titik 0. Kan di bawah sumur.
Kalau kita Pak, seberat apapun ujian kita, misalnya bangkrut kita dengan pandemi ini, kemudian ada terjadi perselisihan kita dengan yang lain misalnya, ataupun ujian apapun, itu baru sampai titik nol Pak. Ini loh, titik nol itu lantai saja ini. Kalau titik nol Pak, itu memungkinkan seseorang ini bangun dari jatuhnya. Dari bangun kemudian bisa duduk. Dari duduk memungkinkan seseorang ini berdiri lagi. Dari berdiri memungkinkan seseorang jalan atau bahkan lari atau bahkan lompat. Memungkinkan karena memang jatuhnya itu pada titik nol. Nabi Yusuf itu diuji oleh Allah di bawah titik nol. Tapi di saat kesendiriannya Allah hadir Pak. Allah hadir. Allah datang mengirimkan malaikat, tenang Yusuf. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yusuf? Apakah kemudian dia berteriak? Tidak. Tenang Pak. Sampai malaikat datang. Wah Yusuf, kisah ini kamu nanti akan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Sementara saudara-saudaramu tidak mengetahui tentang ini. Nanti pada penghujung ayat dari surat Yusuf, itu kemudian betul. Datang semua kan bedol desa itu. Di negeri Kan'an, Yakub dan saudara-saudaranya datang semuanya ke Mesir itu. Diceritakan kepada Yusuf. Loh, apakah engkau Yusuf? Betul, saya ini Yusuf yang engkau masukkan dulu. Tetapi tidak ada rasa dendam Pak. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sebagai kesimpulan, ya, mari kemudian kita banyak belajar bagaimana mendidik anak kita melalui kisah Nabi Yusuf ini. Yang kedua adalah dalam menerima ujian apapun tenang. Ketenangan itu akan membawa banyak kebaikan, ya kan? Ketenangan itu teori terakhir tentang dari Avicenna bahwa kepanikan itu bisa melahirkan 50% sakit. Jadi kepanikan, kemudian rasa tegang, kemudian khawatir, itu 50% bisa menghadirkan penyakit. Dan kata Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran modern itu 50% ketenangan itu bisa menyembuhkan 50%-nya. Jadi tenang saja di dalam menerima ujian dari Allah. Yakin bahwa Allah akan datang. Jangankan kita hanya yang baru sampai titik. Terus Pak, yang penting bergerak terus. Ya kan? Terus bergerak, jangan berhenti bergerak karena di dalam pergerakan kita ada keberkahan, ada jalan. Jangankan kita yang hanya sampai pada lantai, Nabi Yusuf saja dibantu oleh Allah. Meskipun di bawah titik nol itu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan. Oh ya, yang kedua tadi saya lupa, saya sebagai simpulkan. Kalau kita punya banyak beban Pak, jangan ditanggung sendiri. Mendungaklah ke atas sebagaimana mobil yang Allah isyaratkan itu sebagai bentuk pelajaran atau kita perlu mengambil ibroh darinya bahwa ketika kita punya banyak beban jangan sendirian, jangan menjauh dari Allah, tapi justru mendungaklah ke atas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.